Saya akan menjelaskan pengertian pembelajaran terpadu model Wattpad. Salah satu model pembelajaran menurut Fogarty, pembelajaran terpadu model Wattpad atau biasa dinamakan dengan jaring laba-laba, merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan suatu pendekatan tematik. Maksudnya di sini yaitu model pembelajaran tematik yang bertolak dari suatu tema yang akan dipilih dan juga dikembangkan oleh guru bersama siswa. Selanjutnya, karakteristik model Wattpad itu ada 7 poin. Nah, yang pertama, berpusat pada siswa. Nah, model ini lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator, yaitu dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan berbagai aktivitas pembelajaran. Kemudian karakteristik yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Model Wattpad ini memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Dengan pengalaman langsung tersebut, maka siswa dihadapkan pada sesuatu yang konkret atau nyata sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang menyeluruh dengan singkat. Kemudian karakteristik yang ketiga, pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Maksudnya ialah fokus pembelajaran diarahkan terhadap pembahasan tema-tema antar mata pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian karakteristik yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Nah, model ini menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat memahami konsep-konsep tersebut secara utuh, karena hal ini dapat membantu siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari. Kemudian karakteristik yang kelima, bersifat fleksibel. Maksudnya ialah di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain, bahkan mengaitkan mata pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian karakteristik yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa. Nah, jadi guru melakukan penilaian atau evaluasi. Guru memberikan penilaian sesuai dengan karakteristik siswa serta minat dan bakat siswa. Dan yang terakhir, karakteristik yang ketujuh itu menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan. Jadi pada saat kegiatan pembelajaran di kelas, guru harus menciptakan kondisi dan suasana yang menyenangkan sehingga siswa dapat bermain sambil belajar. Baik, saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran terpadu model Wattpad. Jadi, kelebihan pembelajaran terpadu model Wattpad yaitu 1. Penyeleksian tema sesuai dengan minat yang akan memotivasi anak untuk belajar. 2. Lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. 3. Memudahkan perencanaan. 4. Pendekatan tematik dapat memotivasi siswa. 5. Memberikan kemudahan bagi anak didik dalam melihat kegiatan-kegiatan dan ide-ide berbeda yang terkait. Selanjutnya, kekurangan dari model Wattpad. Yang pertama itu sulit dalam menyeleksi tema. 2. Cenderung untuk merumuskan tema yang sempit atau dangkal. 3. Dalam pembelajaran, guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan dari dalam pengembangan konsep. Saya di sini akan menjelaskan mengenai langkah-langkah membuat rancangan pembelajaran terpadu model web. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mempelajari kompetensi dasar dan indikator untuk setiap bidang pengembangan. Artinya adalah kita harus pelajari dulu kompetensi dasar dan indikator untuk semua mata pelajaran di kelas yang ingin kita terapkan model pembelajaran terpadu web ini. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi tema dan subtema. Tadi kita telah mempelajari tentang kompetensi dasar dan indikator untuk setiap mata pelajaran. Nah, setelah kita pelajari, pasti kita telah mengetahui, wah ternyata mata pelajaran yang ini cocok dipadukan dengan mata pelajaran yang ini. Misalnya, mata pelajaran IPA, matematika, PPKN, dan bahasa Indonesia itu cocok. Nah, kita angkatlah keempat mata pelajaran itu, kemudian kita tentukan tema apa yang ingin kita angkat
agar memadukan mata pelajaran yang 4 ini. Nah, kemudian tentukan subtema untuk setiap mata pelajarannya. Misalnya untuk matematika dia akan mempelajari tentang bangun datar di lingkungan sekitar. Untuk IPA-nya dia akan mempelajari tentang bagaimana manfaat energi di lingkungan sekitar. Nah, kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan adalah menentukan kegiatan pada setiap bidang pengembangan dengan mengacu pada indikator yang ingin dicapai dan subtema yang telah dipilih. Nah, di sini guru membuat rancangan kegiatan, misalnya kegiatan pembelajaran untuk IPA-nya tadi tentang energi dan manfaat di lingkungan sekitar. Anak-anak akan diajarkan tentang bagaimana bentuk energi di lingkungan sekitar dan pemanfaatannya. Seperti misalnya ketika kita belajar, kita menggunakan lampu untuk penerangan. Nah, begitu. Nah, selanjutnya yang keempat yang harus kita lakukan adalah membuat rancangan pembelajaran dan memilih konsep kegiatan yang akan mendorong siswa belajar aktif. Nah, tadi telah dibuat kegiatan-kegiatannya. Kemudian guru menyusun dengan sedemikian rupa keempat mata pelajaran ini yang manakah yang terlebih dahulu akan diajarkan dan tidak nampak ketika dipadukan, dan kemudian proses pembelajaran nantinya akan dapat mendorong siswa untuk belajar aktif. Nah, tadi kita telah belajar tentang langkah-langkah membuat rancangan pembelajaran terpadu model web. Kemudian teman-teman, bagaimana sih contoh perpaduan antar mata pelajaran dengan menggunakan model web ini? Nah, kita lihat sama-sama. Yang di tengah itu adalah tema yang telah kita angkat dari mata pelajaran yang ingin kita padukan. Contohnya di sini, saya mengambil tema lingkungan. Nah, di setiap sisinya itu ada 4 mata pelajaran. Nah, keempat mata pelajaran inilah yang akan kita padukan. Misalnya untuk pembelajaran IPA, dia tadi mengangkat subtema tentang bentuk energi dan manfaatnya. Untuk matematika, dia mengangkat subtema tentang mengenal bangun datar. Kemudian untuk PPKN, dia mengangkat tentang subtema tenggang rasa. Dan untuk bahasa Indonesia, dia mengangkat tentang subtemanya adalah membuat ringkasan. Nah, itulah subtema untuk setiap mata pelajaran. Kemudian guru membuat kegiatan untuk setiap subtemanya. Misalnya untuk IPA-nya tadi, nanti anak-anak akan diajarkan mengenai bentuk energi dan manfaatnya di lingkungan sekitar. Nah, di lingkungan sekitar contohnya seperti ketika kita belajar, kita itu menggunakan cahaya sebagai penerang. Kemudian untuk matematika, mengenal bangun datar, anak-anak akan diajarkan tentang bangun datar yang ada di lingkungan sekitar kita. Misalnya, roda sepeda itu berbentuk bulat. Misalnya lagi, bentuk buku itu adalah persegi, bentuk penggaris adalah persegi panjang. Nah, untuk pembelajaran PPKN, nanti anak-anak diajarkan tentang bagaimana kita harus bersikap tenggang rasa dengan sesama manusia yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan untuk bahasa Indonesianya, misalnya rancangan kegiatannya adalah membuat ringkasan tentang bentuk energi dan pemanfaatannya di lingkungan sehari-hari, serta ringkasan tentang bangun datar yang ada di lingkungan sehari-hari anak-anak. Nah, begitulah perpaduan antar mata pelajaran di model pembelajaran terpadu web ini. Nah, kemudian gurulah yang memodifikasi sedemikian rupa bagaimana prosesnya nanti agar anak-anak ini dapat terdorong atau termotivasi aktif untuk kegiatan pembelajaran nantinya.